الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqah tutahharuhum wa tuzakkihim biha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadithi farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratul lis-shaim min al-lagwi war-rafath wa qamatul lil masakin man addaha qabla as-salah fa hiya zakatul maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqah min sadaqat. Wa qala aidan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diistiqomahkan, apalagi sudah masuk di akhir-akhir atau 10 terakhir di bulan Ramadan. Terlihat mana orang-orang yang istiqomah, yang betul-betul sinkron apa yang diminta dulu sebelum Ramadan dan sampai sekarang. Sebelum Ramadan, bahkan 2 bulan sebelumnya, Pak Imam kita sering meminta doa yang tidak asing kita dengar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Sya'ban, di bulan Rajab dan Sya'ban. Dan yang paling sering diulang lagi, wa ballighna Ramadan. Hampir setiap masjid selalu digaungkan doa ini, wa ballighna Ramadan. Dan tidak sedikit status WA juga kita baca, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Begitu sampai di bulan Ramadan, baru 5 hari, ya, baru 5 malam salat tarawih, sudah 2 shaf hilang paling belakang. Nah, apalagi masuk 10 terakhir. Nah, sudah tinggal 3 shaf. Bahkan saya pernah mengisi di satu masjid tinggal 1 shaf, Pak. Nah, seakan-akan Ramadan itu bertanya kepada kita, mana orang yang kemarin yang bilang sampaikan aku di Ramadan? Mana orang-orang yang kemarin yang meminta sampaikan kami di bulan Ramadan ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan? Mana mereka gitu? Nah, berkumpullah di Baitul Amal, itu rumahnya orang-orang beramal. Tapi begitu masuk 10 hari terakhir, kebanyakan mereka berkumpul di Baitul Mall, ya. Bukan Baitul Amal lagi, Baitul Mall, rumah harta. Nah, di mana rumah harta itu? Di mall. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih uniknya lagi, begitu menjelang habisnya Ramadan ini, sudah berdoa lagi di sana. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. Padahal dia enggak tarawih itu. Tapi sudah berdoa dia supaya disampaikan di Ramadan yang akan datang. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadanmu di tahun depan. Padahal jarang banget dia tarawih gitu. Tapi nggak malu dia minta kayak gitu ya. Nah, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kondisi hati kita kalau dengan ketidaksinkronan antara doa, antara lisan dengan hati ini kita munafik binafsi. Kita munafik pada diri sendiri. Karena tidak sesuai apa yang kita minta dengan apa yang kita amalkan. Berharap bertemu dengan Ramadan, berharap disampaikan di Ramadan. Begitu udah sampai di Ramadan, santai aja gitu kan. Pas mau habis Ramadan, buat status WA lagi, ya Allah pertemukanlah kami di Ramadan yang akan datang gitu kan. Begitu masuk Rajab dan Sya'ban, kembali lagi kayak dulu gitu. Ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Sampai di bulan Ramadan kayak gitu lagi gitu. Enggak ada perubahan dan enggak ada tarbiyah dalam memasuki Ramadan tersebut. Nah, mudah-mudahan kita yang Allah hadirkan di 10 malam terakhir ini, Allah istiqomahkan kita sampai seumur hidup kita dalam memasuki bulan Ramadan.
Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan. Ya. Untuk tema pada subuh pagi ini ialah hikmah zakat fitrah. Nah, biasanya kan di antara kita tuh sering memperlambat zakat fitrah ya di akhir-akhir. Nah, apalagi yang menggunakan beras, mohon maaf kalau ke amil ini agak berat. Karena saya sudah 6 tahun jadi amil. Kalau udah nyerahkan beras ya ke kita amil agak susah kita tuh menyalurkan. Kalau bagi yang menerima langsung, beras itu lebih baik. Bagi yang menerima langsung ya, bagi yang mengonsumsinya langsung, itu beras itu sangat bagus. Tetapi bagi amil, mau menyerahkan beras ke amil itu agak kesusahan, apalagi beras itu sampai 1 ton. Nah, kita butuh lori lagi untuk menyalurkan. Nah, jadi alhamdulillah kalau ke amil itu ya lebih memudahkan amil dalam penyaluran lagi ialah bagus dengan uang. Kalau uang 1 ton sangat mudah kita salurkan. Tapi kalau beras 1 ton itu kita kewalahan. Nah, hadirin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah ya merupakan sesuatu yang fardu, rukun di dalam Ramadan. Penyempurna daripada puasa Ramadan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr." Ya. Tahratan lis-shaim minal lagwi war rafas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang buruk. Nah, kita puasanya itu nggak ada yang sempurna dari amalan. Ya, pasti ada saja dosa itu. Pasti ada saja ucapan-ucapan yang mana ucapan itu tidak pantas kita ucapkan di bulan Ramadan. Nah, pasti ada perbuatan yang sia-sia. Nah, apalagi yang suka main game slot gitu kan. Nah, atau main game skater yang sekarang ya. Nah, kalau yang senyum-senyum ini berarti udah hobi deh itu. Nah, itu kalau senyum ketawa itu tanda benar itu. Nah, jadi dengan perbuatan-perbuatan seperti itu agak beda pandangan orang-orang yang hobi di ke saya ini agak beda pandangannya. Nah, jadi perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang sia-sia, nah, itu tidak termasuk membatalkan, tapi mengurangi pahala puasa yang kita harus dapatkan di bulan Ramadan tersebut. Maka dengan adanya zakat fitrah, ya, zakat fitrah yang kita salurkan itu menghapus dosa-dosa tersebut. Nah, tahratan lis-shaim minal lagwi war rafas wa ta'matul lil masakin, dan memberikan makan kepada orang miskin. Artinya memberikan keringanan bagi mereka, bagi orang-orang miskin akan teringankan bebannya dengan penyaluran zakat fitrah tersebut. Dan bahkan ada yang sampai kepada saya itu zakat fitrah yang disalurkan ke mereka gunakan lagi untuk zakat fitrah. Nah, saking pas-pasannya. Nah, maka kita disunahkan untuk menyegerakan zakat fitrah ini. Ya, kita segerakan supaya orang yang menerimanya itu dia pergunakan lagi, entah untuk zakat fitrah dirinya, istrinya atau anaknya. Maka lebih baiknya disegerakan. Ya. Man addaha qabla shalah. Nah, jika dikeluarkan sebelum salat Idul Fitri, fahiya zakatul maqbulah, maka zakat fitrah itu diterima. Wa man addaha ba'da shalah, jika dikeluarkan setelah Idul Fitri, ya, fahiya shadaqatun min shadaqat, maka dia terhitung sedekah biasa. Nah, jadi dia tidak mendapatkan pahala yang besar di dalam bulan Ramadan tersebut atas zakat fitrah yang disalurkan. Nah, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, hikmah dan keuntungan kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Di antaranya yang pertama ialah membersihkan jiwa. Ya. Membersihkan jiwa bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Ya, disebut dengan fitrah ini artinya suci, bersih. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu ya, lahir dalam keadaan suci dan bersih. Makanya para ulama sering mengkiaskan bahwasanya orang-orang yang selesai dari Ramadan kemudian selesai menunaikan zakat fitrah, mereka seperti bayi yang baru lahir. Nah, kondisinya maksudnya ya. Begitu ada keterangan tersebut, jangan pula minta diakikoh kan. Nah, seperti bayi yang baru lahir, harus akikoh lagi nih gitu. Nah, jadi kondisi ruhnya, ya kondisi ruhnya yang bersih. Jadi anak kecil itu
Kenapa kita senang? Nah, ini kata almarhum Zainuddin MZ itu, kenapa kita senang dengan anak kecil? Nah, kita cium, kita peluk gitu. Karena dalam dirinya tidak ada dosa. Nah, tidak ada dosa dalam dirinya, bersih. Maka senang dicium ya, senang digemesin gitu. Tapi kalau sudah 50, 60 itu kan banyak dosa tuh. Nah, nggak mungkin kita gemesin gitu. Kalau digemesin juga mungkin agak geli-geli juga yang digemesin, apalagi yang gemesin gitu. Nah, jadi orang yang fitrah lahir ya, kembali ruhnya itu dalam kondisi bersih. Nah, dan dianjurkan dari mereka untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagaimana yang tertera di Quran surah ke-9 ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqah tutahharuhum wa tuzakkihim biha." Ya, ambillah zakat dari harta mereka. Nah, ini perintah langsung. Ini ditujukan kepada amil ini, ya. Ambillah, ya. Ada fi'il amr di sini. Khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat dari harta mereka. Tutahharuhum wa tuzakkihim biha. Gunanya adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Nah, inilah pentingnya adanya ijab qabul dalam menyerahkan zakat, zakat fitrah kah, zakat mal kah. Nah, pentingnya ada ijab qabul. Nah, yang sering kita dengar ya dari amil zakat di sini, nawaitu an ukhrija zakatal fitrah an nafsi wa zaujati wa auladi fardlillahi ta'ala. Karena ini fardu. Nah, kemudian amil disunahkan untuk mendoakan karena ada ayat yang memerintahkan untuk mendoakan dan berdoalah untuk mereka dengan doa ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Nah, disunahkan berdoa seperti itu. Semoga Allah memberikan balasan atas apa yang telah Anda keluarkan berupa keberkahan pada harta yang masih ada dan harta yang akan datang. Nah, ini sebagai bentuk syukurnya ya. Sebagai bentuk syukur yang menerima dan sebagai bentuk syukur orang yang menyalurkan. Nah, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, tidak hanya menyediakan pahala yang berlipat ganda, namun juga menjadi kesempatan menyucikan jiwa ya, dan membawa umat Islam kembali kepada fitrahnya, yaitu jiwa yang bersih ya, tulus beribadah hanya kepada Allah. Nah, kemudian manfaat yang kedua, hikmah yang kedua ialah memperoleh keberkahan dan harta akan terjaga ya. Bukan hanya berfungsi menyucikan jiwa, zakat fitrah juga membersihkan harta ya. Dalam proses memperoleh harta, makanan sehari-hari barangkali ada yang tidak mengenakkan yang terjadi ya. Misalkan dalam proses jual beli ya. Dalam proses jual beli ada pelanggan yang merasa dengan harga yang mahal dia terpaksa harus membeli. Dan hal ini menjadi sandungan dalam memperoleh harta bagi mereka yang menjual mungkin dengan harga yang terlalu tinggi dan seseorang itu membutuhkan dan dia terpaksa. Nah, proses ini tidak haram, ya. Cuman sedikit memberatkan orang lain. Ya. Dengan adanya zakat fitrah itu akan membersihkan cara-cara yang tidak baik itu. Semacam ada kezaliman di dalam jual beli ya. Nah, jadi dengan proses zakat fitrah akan membersihkan kesalahan-kesalahan kita ya. Kemudian Nabi SAW bersabda dengan zakat fitrah atau zakat yang lainnya, ini zakat secara umum, hassinu amwalakum bizzakah ya. Bentengilah harta kalian dengan zakat ya. Wadawu mardakum bis-shadaqah, dan obati penyakit di antara kalian dengan sedekah. Wa'iddu lil bala'id du'a, dan siapkanlah doa untuk menolak bala. Nah, jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kita ambil dari hadis ini ialah hasin amwalakum bizzakah, jaga harta kalian dengan zakat. Nah, jadi supaya harta itu aman ya, terbebas dari kecurian, terbebas dari penipuan, maka tunaikan zakatnya. Nah, terus bagaimana dengan orang yang kecurian, kehilangan, yang mudah ditipu? Mohon maaf, bisa jadi ya, itulah cara Allah mengambil harta yang dia ambil dulu mungkin dengan cara kezaliman. Nah, jadi Allah tidak ingin ada harta haram dalam diri kita sehingga Allah hilangkan dengan cara yang tidak baik. Kalau harta yang hadir dalam diri kita itu dengan cara tidak baik, maka Allah akan ambil dengan cara yang tidak baik. Tapi kalau
Kalau kita menghadirkan harta itu dengan cara yang baik, maka Allah akan berikan kita kemudahan dalam mempergunakan harta itu dengan cara yang baik. Artinya Allah akan mudahkan kita untuk taat kepadanya dengan harta yang Allah berikan, dengan karunia yang Allah berikan. Maka hadirkanlah yang baik-baik dalam rumah kita. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, manfaat daripada zakat fitrah ialah sarana menjalin kepedulian dan silaturahim. Ya. Dalam ajaran Islam Allah mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Salah satunya ialah melalui zakat fitrah. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Ya. Kita tidak suka dengan kelaparan, kita tidak suka dengan rasa sakit, kita tidak suka dengan rasa haus. Maka hadirkan rasa ini dalam diri kita atas penderitaan orang lain. Ya. Ada seorang ulama yang bernama Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau mengatakan, jika engkau masih merasakan sakit pada dirimu, itu tandanya kau masih hidup. Tetapi jika kau merasakan rasa sakit yang dirasakan orang lain, itu tandanya engkau manusia. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling besar manfaatnya bagi manusia lainnya. Nah, jadi itulah sebaik-baik manusia, yang memiliki manfaat yang paling besar bagi manusia lainnya. Nah, makanya Jalaluddin Ar-Rumi itu beliau mengatakan dengan kalimat yang hikmah, ya, yang mudah dipahami oleh para penyair itu, jika kau merasakan sakit pada dirimu, itu tandanya kau masih hidup. Tetapi jika kau merasakan sakit pada orang lain, itu tandanya kau manusia. Nah, kemudian yang keempat, hikmah dari zakat fitrah ini ialah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul hanya menyembah kepadanya. Ya, berzakat melatih kita untuk mensyukuri nikmat Allah dengan berbagi harta kepada orang yang membutuhkan dari setiap hasil kerja kita. Ada peran orang lain dan peran Allah dalam proses mendapatkannya. Maka salurkan, ada hak-hak orang lain dalam harta kita. Nah, jangan sampai hak orang lain itu tetap kita makan tanpa kita salurkan. Maka kalau harta tersebut tidak dizakatkan, ya, maka lambat laun Allah akan hilangkan itu. Maka diibaratkan, ya, harta ini seperti tumbuhan. Cara untuk menjaga tumbuhan itu ialah dengan cara tetap disiram. Nah, air ini ibarat zakat. Nah, kalau kita ingin melihat supaya tumbuhan ini tetap hidup, maka tetap harus disiram. Ya, dia membutuhkan air. Ya. Tapi kalau kita ingin melihat pohon ini memiliki buah yang banyak atau daun yang banyak, maka kita harus pupuk dia. Kasih dia pupuk. Nah, pupuk ini diibaratkan seperti sedekah. Nah, hasinu amwalakum bizakah. Jaga harta kalian dengan zakat. Nah, kemudian suburkan harta kalian dengan sedekah. Wa yurbis sadaqah. Nah, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa yurbis sadaqah. Suburkan harta kalian dengan sedekah. Kalau kita ingin harta itu cepat berkembang, rajin-rajinlah sedekah. Nah, ini akan memudahkan harta itu berkembang. Nah, zakat akan menjaga harta, sedekah akan menyuburkan harta. Nah, manfaat yang kelima, nah, yaitu melindungi dari kefakiran. Ya, zakat melindungi umat Islam dari kefakiran serta melindungi bahkan negara dari wilayah dari ketidakmakmuran. Nah, misalkan ini di Marbella, ya, kurang lebih kita ada 700 kakak di sini. Ya, 700 kakak kalau 10 orang saja, nah, kalau 10 kakak itu orang kaya semua, itu orang kaya ya, 10 kakak ini orang kaya. Ya, orang kaya mereka punya harta bersih itu 1 M, ya, 1 miliar, bukan 1 ember ya. 1 miliar beneran ini. 1 miliar, maka zakat untuk 1 miliar ini ialah 2,5%, 2,5. Berapa 2,5 itu? 25 juta. Nah, 25 juta zakatnya 1 miliar, kalau itu bersih. Kalau keluar zakat 2,5% ini dari 10 orang, 25 juta kali 10 udah 250 juta. Diberikan kepada 700 kakak itu insya Allah
mereka akan makmur. Andai kan orang-orang di Indonesia ini yang kaya-kaya ini mengeluarkan zakat semuanya dari harta mereka yang bersih 1 M itu 25 juta, maka insya Allah orang-orang yang miskin akan terkapal, akan terhandle. Insya Allah tidak ada yang meminta-minta kalau semua orang kaya mengeluarkan zakatnya. Cuma yang terjadi sekarang ya, dari sekian banyak orang kaya hanya beberapa orang saja yang mengeluarkan zakatnya itu. Nah, jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha farada ala aghniya'il muslimin, diwajibkan, difardukan kepada orang-orang muslim yang kaya, fi amwalihim, terhadap harta mereka, biqadril ladzi yas'u faqra'ahum, terhadap harta mereka sesuai dengan kadar yang bisa mencukupi orang-orang muslim dari kalangan yang fakir. Ya. Sering kita mendengar fakir dengan miskin. Fakir dengan miskin ini berbeda ini. Ya, jangan disamakan, berbeda. Ya. Fakir itu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Nah, jadi 50-50 antara dia dapat penghasilan dan tidak. Nah, ini orang fakir ini. Tidak ada pekerjaan dan tidak ada penghasilan. Penghasilan yang tetap itu tidak ada. Nah, ini orang fakir. Orang miskin, dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, tapi belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Sekedar untuk makan, untuk nabung belum bisa dia. Nah, ini orang miskin. Nah, ini ada perbedaan. Maka kalau kita ingin bersedekah, ingin berzakat, dahulukan mereka yang fakir dulu. Ya. Tidak ada pekerjaan dan tidak ada hasil. Ada orang yang tidak bekerja tapi ada hasil terus. Nah, dia nanam omset gitu. Nah, dia nggak bekerja, santai aja di rumah, tetapi rekening bertambah bulan, bertambah gemuk gitu kan. Nah, ini bukan dari kalangan miskin dan bukan dari fakir. Nah, jadi tidak ada pekerjaan dan tidak ada penghasilan. Nah, ini disebut dengan fakir. Ya. Di surah ke-9 ayat ke-60 di surah At-Taubah itu Allah sebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nah, ini yang dua ini yang ditekankan. Sesungguhnya zakat itu disalurkan kepada al fuqara wal masakin. Yang dua ini kita harus cari. Sekiranya kalau kebingungan, cari yang ketiga, wal amilin. Serahkan kepada amil kalau kita bingung. Ya. Wal amilin wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 asnaf. Nah, yang satu sudah kehapus, yaitu budak. Nah, pertama fakir miskin, yang kedua yang pertama fakir, kedua miskin, yang ketiga amil. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu bingung bagaimana menyalurkan zakat itu, nah, mungkin itu butuh waktu, maka salurkanlah ke amil. Nanti amil yang akan memburu orang-orang fakir miskin itu, di mana mereka berada. Nah, supaya bisa disalurkan. Walan tajhadul fuqara idza ja'u wa'aru illa bima yudayyi'u aghniyahum. Orang-orang fakir tidak akan menderita ketika mereka lapar dan telanjang kecuali perbuatan orang-orang kaya. Ini kalau orang kaya tidak mengeluarkan zakatnya, efeknya itu orang-orang fakir dan miskin akan kelaparan. Nah, jadi Nabi SAW menekankan ini khusus kepada orang-orang yang kaya. Ala wa inna Allah azza wa jalla yuhasabuhum yawmal qiyamah hisaban syadida thumma yu'adzibuhum 'adzaban alima. Dan Allah dan Nabi SAW memberikan ancaman kepada orang-orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Ya. Bagi mereka ketahuilah sesungguhnya Allah akan memberikan hisab kepada mereka dengan hisab yang sangat keras dan menyiksa mereka, thumma yu'adzibuhum 'adzaban alima, dan memberikan azab yang sangat pedih. Di surah At-Taubah Allah juga sebutkan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatubba biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhurum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu 'adzabal hariq. Ya. Pada hari ya, emas dan perak dipanaskan. Nah, ini bagi mereka yang tidak menunaikan zakat. Dipanaskan emas dan perak dulu yang mereka simpan, yang mereka tidak tunaikan zakatnya, ditempelkan di punggung-punggung mereka. Ya, ini sebagai azab karena mereka terlalu menyayangi harta itu. Nah, jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nah, jadi hikmah kesimpulan daripada zakat fitrah ini ialah membantu yang lain. Ya, membantu yang lain dan kita pun terbantu juga. Nah, bersyukurlah kita sekarang masih ada yang mau menerima zakat kita. Masih ada yang mau menerima sedekah kita. Nah, kalau sudah tidak ada yang mau menerima zakat, tidak ada yang mau menerima sedekah, itu musibah bagi orang kaya. Ya, karena hal tersebut adalah ancaman ketika dia tidak ditunaikan hak-haknya. Ya, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di kajian yang singkat ini kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa berbagi dengan yang lain. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam mukadimah tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling besar manfaat bagi manusia lainnya. Apalah artinya kecerdasan kalau kita tidak memberikan motivasi kepada mereka yang kurang cerdas? Apalah artinya sebuah kekayaan kalau kita tidak berbagi dengan yang miskin? Dan apalah artinya kekuatan jikalau kita tidak bisa membantu yang lemah? Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, kelebihan waktu, kelebihan harta, kelebihan ilmu, nah, kita gunakan untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Nah, gunakanlah apa yang Allah anugerahkan kepada kalian untuk mencari kebahagiaan akhirat. Allah berikan kita harta yang lebih, maka salurkanlah, berbagilah. Allah berikan kita kecerdasan, maka bantulah mereka untuk bangkit. Kalau Allah berikan kita ilmu yang lebih, maka berbagilah dengan mengajar, berbagilah dengan memberi nasihat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala serta diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahil alaina syahra ramadhan bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. اللهم سلمنا رمضان اللهم سلمنا رمضان اللهم سلمنا رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. اللهم نور بيوتنا بنور تلاوة القرآن ونور قلوبنا بنور تلاوة القرآن. اللهم أدخلنا الجنة مع القرآن. اللهم أدخلنا الجنة مع القرآن. اللهم أدخلنا الجنة مع القرآن. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالتقوى واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وتوفنا مؤمنين وتوفنا محسنين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.